Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tools-tools yang ada di CorelDRAW. Pertama, ada Pick Tool. Pick Tool digunakan untuk memilih, memposisikan, mengubah ukuran, memutar, dan memberikan objek apapun. Contohnya di sini saya membuat objek rectangle. Kemudian saya bisa menggerakkannya menggunakan Pick Tool. Nah, di Pick Tool sendiri itu ada freehand Pick Tool yang gunanya memilih objek dengan cara menarik garis atau menyeleksi objek secara bebas. Lanjut, kemudian di Shape Tool. Shape Tool adalah salah satu tools yang berguna untuk mengedit dan memanipulasi bentuk kurva atau objek dengan simpul. Di Shape Tool sendiri ada Smooth Tool, Swirl Tool, Drag and Ripple Tool, dan Twirl Tool. Smooth Tool mengubah bentuk objek dengan cara mendorong garis tepi, sedangkan Swirl Tool membuat efek putaran pada objek. Drag and Ripple Tool menarik atau menjauhkan node dari objek, dan Twirl Tool memutar atau memelintir objek. Di sini saya contohkan semuanya.
Kemudian lanjut ada crop tool. Crop tool digunakan untuk memotong dan menghilangkan bagian objek yang tidak diinginkan. Di dalam crop tool juga ada knife tool dan eraser tool. Knife tool digunakan untuk memotong objek menjadi dua bagian atau lebih, sedangkan eraser tool menghapus area yang tidak diinginkan pada objek. Kemudian ada zoom tool. Zoom tool berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan area kerja. Contohnya seperti yang saya contohkan di sini. Lanjut ada curve tool. Di sini curve tool ada freehand tool, two point line tool, bezier tool, pen tool, B-spline tool, polyline tool, dan 3-point curve tool. Freehand tool berfungsi untuk membuat garis atau kurva bebas, sedangkan two point line tool berfungsi untuk membuat garis lurus di antara dua titik. Bezier tool membuat garis lurus dan kurva satu segmen per satu titik. Pen tool berfungsi untuk membuat kurva dengan segmen garis. B-spline tool berfungsi untuk menggambar garis melengkung atau kurva, sedangkan polyline tool menggambar serangkaian garis lurus atau kurva, dan 3-point curve tool berfungsi untuk membuat kurva dengan 3 titik yang ditentukan. Di sini sudah saya contohkan hampir semuanya. Lanjut ada Artistic Media Tool. Artistic Media Tool berfungsi untuk menggambar dengan efek brush dan spray, seperti kaligrafi atau kuas. Contohnya seperti di gambar ini. Lanjut ada Rectangle Tool. Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek persegi atau persegi panjang. Di Rectangle Tool ada 3-point Rectangle Tool yang berfungsi untuk membuat persegi panjang dengan 3 titik yang ditentukan. Selanjutnya ada Ellipse Tool. Ellipse Tool berfungsi untuk membuat objek lingkaran atau oval. Di Ellipse Tool ada 3-point Ellipse Tool, yaitu membuat oval dengan 3 titik yang ditentukan, hampir sama seperti rectangle tadi. Kemudian ada Object Tool. Di Object Tool itu ada Polygon Tool.
yaitu membuat poligon dengan jumlah sisi yang dapat disesuaikan. Kemudian ada Star Tool, yaitu membuat bintang dengan jumlah sudut yang dapat diatur. Lalu Complex Star Tool, yaitu membuat bintang dengan lebih banyak simpul. Kemudian ada Graph Paper Tool, yaitu membuat kisi-kisi atau tabel. Lalu ada Spiral Tool, yaitu membuat spiral. Semuanya sudah saya praktekkan di sini. Maaf karena kemarin ada sedikit gangguan karena ada petir, jadi kita lanjut di sini. Jadi di sini kita lanjut di Text Tool. Text Tool berfungsi untuk menambahkan teks ke dalam desain. Contohnya di sini saya menulis SMK YPN 3 Taman dan saya beri font serta beberapa hiasan yang lebih bagus. Kemudian ada Connector Tool. Di Connector Tool ada Parallel Dimension Tool, yaitu menampilkan ukuran panjang sisi objek. Kemudian ada Horizontal or Vertical Dimension Tool yang berfungsi menampilkan dimensi horizontal dan vertikal. Lalu ada Angular Dimension Tool yang menampilkan sudut objek. Lalu Segment Dimension Tool yang menampilkan panjang segmen pada objek. Dan yang terakhir ada 3-point callout tool yang memberikan keterangan atau anotasi pada objek. Lanjut, di sini ada Line Connector Tool. Di sini berfungsi untuk membuat garis. Ada garis lurus, garis lengkung, dan garis kotak. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada Drop Shadow Tool, yaitu memberikan efek bayangan jatuh atau shadow pada objek. Di dalam Drop Shadow Tool ada Contour Tool, yaitu membuat garis kontur di dalam atau di luar objek. Lalu ada Blend Tool,
yang menciptakan transisi atau perpaduan antara dua objek. Kemudian ada distort tool yang mendistorsi atau mengubah bentuk objek. Lalu ada envelope tool yang menyesuaikan bentuk objek dengan simpul. Lalu extrude tool yang memberikan efek 3 dimensi pada objek. Dan block shadow tool yang membuat bayangan blok pada objek. Lanjut, kemudian di sini ada transparansi tool yang berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan atau semi transparan.
Kemudian ada Color Eyedropper Tool, yaitu mengambil sampel warna dari suatu objek dan memberikannya ke objek lain. Lalu ada atribut Eyedrop Tool yang menyalin atribut dari objek ke objek lain. Kemudian ada Interactive Fill Tool, yaitu memberikan warna gradien pada objek, dan Smart Fit Tool yang mengisi area tertutup dengan warna yang dipilih. Terakhir, ada Mesh Fill Tool, yaitu memberikan warna gradien multi arah yang kompleks pada objek. Nah, itu tadi macam-macam tools yang ada di aplikasi CorelDRAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.